I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi pendidikan agama Islam dengan judul Qada dan Qadar. Nah, teman-teman tentunya udah gak asing kan dengan istilah Qada dan Qadar. Maka dari itu, untuk memperluas wawasan teman-teman, yuk tonton video kami. Selamat menyaksikan. Pengertian Qada. Qada menurut bahasa artinya hukum, peraturan, perintah, dan ketetapan. Adapun menurut istilah, Qada merupakan segala bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Contoh Qada yaitu kelahiran dan kematian manusia. Quran Surat Yasin ayat 82, Allah berfirman mengenai Qada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Untuk selanjutnya, qadar adalah ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang telah diwujudkan. Qadar biasa juga disebut dengan takdir. Contoh qadar yaitu ada satu, yaitu orang bodoh. Karena dia rajin belajar, berdoa, jadi dia bisa menjadi pintar. Yang kedua, ada orang sakit karena dia rajin berobat, jadi dia bisa menjadi sehat kembali. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 38, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang pasti berlaku. Takdir terbagi dari 2 macam. Yang pertama yaitu takdir mutlak, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak bisa diubah dengan jalan apapun. Misalnya seseorang berkeluarga negaraan bangsa Eropa di Amsterdam pada pukul 04.15 waktu setempat, berjenis kelamin laki-laki, berkulit putih, berambut lurus dan pirang. Yang kedua, takdir mu'alaf, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan bisa diubah dengan jalan usaha atau doa. Contohnya, seseorang akan mahir memasak apabila ia berlatih terus memasak. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan, kehendak, dan kebijaksanaannya. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum dalam menciptakan makhluk. Dan yang terakhir, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasil dari segala usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, senantiasa berikhtiar untuk mencapai keberhasilan. Ikhtiar merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Rasulullah SAW menyerukan manusia untuk berikhtiar, mengusahakan atas segala sesuatu yang diinginkan tanpa lupa disertai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu ridha dan ikhlas terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu apapun yang terjadi, baik itu urusan nasib buruk maupun nasib baik, pada hakikatnya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, senantiasa bertakwa dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengimani qada dan qadar senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menghindari segala perbuatan yang dapat melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengimani qada dan qadar. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih dan mendidik diri untuk bersyukur. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis dan kerja keras. Dan yang kelima, menenangkan jiwa. Lalu, bagaimana sih perilaku orang yang beriman itu
terhadap qadar dan qadar. Jadi beberapa perilaku orang yang beriman kepada qadar dan qadar antara lain, yang pertama, tidak boleh sombong ketika berhasil meraih sesuatu, di mana kita selalu dianjurkan untuk selalu rendah hati dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bukanlah apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa. Kemudian poin yang ketiga, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan, karena kita tahu jika keberhasilan tidak bisa diperoleh dengan cara yang instan dan perlu usaha untuk mencapainya. Kemudian poin yang keempat, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala persoalan yang kita miliki bisa terlalui dengan hanya kita berdoa dan juga berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, rela menerima pemberian Allah dengan ikhlas. Kita tahu jika segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghasilkan hal yang baik dan juga bermanfaat. Kemudian, yang terakhir yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika qadar dan qadar itu merupakan satu ketetapan Allah, maka tentu saja kita harus melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Terima kasih. Nah semuanya, gimana nih setelah melihat video tadi? Tentunya wawasan kita tentang materi qadar dan qadar semakin bertambah. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih atas antusias semuanya dalam menonton video kami. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.